Biar bisa slow living, berarti harus kaya raya dulu dong. Bukannya supaya hidup bisa slow, kebutuhan ekonomi harus tercukupi dulu. Harus financial freedom dulu dong. Jadi, apakah slow living hanya untuk orang yang udah kaya? Iya, tentu saja. Slow living hanya untuk orang yang kaya. Kaya hatinya. Kalau harus kaya materi sih, enggak ya. Tunggu. Jangan protes dulu. Oke, mari kita bahas pelan-pelan. Kalau teman-teman masih berpikir bahwa menjalani slow living berarti harus kaya dulu, alias financial freedom dulu, maka mari kita telah bareng-bareng melalui video ini. Beberapa waktu lalu, aku menonton sebuah konten slow living di Instagram dan aku sangat menyukainya karena memang kontennya bagus dan mengandung banyak ilmu. Dan karena sang konten kreator sama-sama berasal dari Indonesia, maka aku merasa lebih nyambung karena budaya yang sama. Sang konten kreator tersebut sering membagikan video kesehariannya menjalani slow living. Beliau juga sering membagikan tips berkaitan dengan caranya menjalani slow living. Mulai dari resign sebagai pekerja kantoran dan memilih untuk berkebun, bertani, dan beternak. Beliau membeli tanah yang cukup luas di tengah perkotaan, lalu membangun rumah sederhana dengan area kebun yang cukup luas. Area kebun tersebut beliau gunakan untuk menanam berbagai macam tanaman mulai dari sayuran, tanaman obat, dan buah-buahan yang dapat dipanen untuk konsumsi sehari-hari dan untuk dijual. Tak hanya bertani, beliau juga beternak dan memelihara beberapa jenis ikan. Semua kegiatan itu beliau lakukan di area pekarangan rumahnya sendiri dan sudah menghasilkan banyak keuntungan. Bahkan hasil dari bertani dan beternak sudah dapat mencukupi kebutuhan ekonomi beliau sekeluarga. Tak hanya itu, beliau juga sudah memperhitungkan secara detail biaya rumah tangga dan biaya anak mereka hingga lulus kuliah, serta langkah apa yang beliau ambil untuk memenuhi kebutuhan mereka dan agar perekonomian mereka tetap stabil. Beberapa kali beliau juga berkesempatan mengadakan seminar dan diskusi tentang slow living. Aku sangat terinspirasi dari konten beliau. Meskipun aku belum memiliki kemampuan untuk menjalankan slow living seperti beliau, aku melihat sang konten kreator benar-benar menikmati hidupnya. Namun, aku cukup terkejut ketika membaca komentar-komentar dari netizen. Ternyata banyak sekali yang tidak sependapat dengan konten-konten tersebut. Banyak sekali komentar-komentar seperti, kalau begitu mah namanya bukan slow living, tapi ketahanan pangan. Lah, gimana bisa slow kalau masih mikirin cari duit? Ini mah cara ribet, mau slow living tapi malah ribet mikirin gimana cara menuhin kebutuhan hidup. Ngatur ini, ngatur itu. Berarti slow living itu buat orang-orang kaya ya mbak? Soalnya saya nggak mampu kalau harus beli tanah seluas itu di tengah-tengah kota. Intinya guys, kalau mau slow living mesti mapan dulu ya. Kalau gaji pas-pasan cuma cukup buat sebulan, mending jangan coba-coba. Kalau begini mah, niat hidup slow, tapi malah tambah pusing. WK. Dan masih banyak lagi komen-komen bernada sinis lainnya. Jadi, apa yang salah ya? Sebenarnya, tidak ada yang salah. Hanya saja, mereka memaknai slow living dengan cara yang berbeda. Sang konten kreator menerapkan slow living sesuai dengan sejarah terbentuknya slow living, yaitu slow food movement atau gerakan menentang adanya makanan cepat saji yang perlahan dapat mematikan keberagaman pangan lokal atau makanan tradisional. Maka dari itu muncullah gerakan slow food movement yang menyelamatkan keberagaman pangan lokal dan melestarikan serta menjaga sumber daya alam serta sumber daya manusia. Slow food movement ini juga identik dengan gerakan memajukan pangan lokal yang biasanya berupa makanan tradisional di tiap-tiap daerah, yang mana makanan tradisional ini biasanya membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengolahannya.
Dalam slow food movement juga lebih fokus terhadap proses sebelum hasil. Maka dari itu, gerakan ini juga fokus pada kegiatan proses mengolah makanan mulai dari menanam, memanen, memasak, hingga siap dihidangkan. Dan dalam setiap proses, pelaku slow food movement harus berkesadaran penuh untuk menjaga, merawat, dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, serta seluruh aspek yang berkaitan dalam proses pengolahan makanan tersebut. Intinya, dalam kegiatan ini fokus untuk menghargai, memanfaatkan, dan menikmati apa yang Tuhan sediakan di lingkungan sekitar, misalnya hasil alam. Ingat ya, kuncinya menghargai, memanfaatkan, dan menikmati apa yang ada di lingkungan sekitar. Lalu gerakan tersebut berkembang menjadi sebuah pola hidup bernama slow living. Yang mana intinya, dalam mencapai sesuatu tidak boleh terburu-buru, lebih santai, dan menikmati proses. Namun juga harus berkesadaran penuh terhadap setiap hal yang kita lakukan dan setiap momen yang kita lalui. Fokus pada proses perkembangan diri ketimbang melakukan hal-hal tidak berguna seperti kepoin orang lain, ngurus urusan orang lain tanpa diminta, dan menebar kebencian kepada orang lain yang mana hal itu sangat membuang-buang energi dan waktu, serta membuat pikiran kita akhirnya jadi penuh dan berujung stres. Makanya, ketika kita menjalani slow living, hidup akan terasa lebih bahagia karena momen sekecil apapun dalam proses hidup akan kita maknai dengan positif dan berkesadaran penuh, serta kita syukuri dan nikmati apa yang sedang ditakdirkan untuk kita sambil terus berusaha yang terbaik. Itulah kenapa rasanya hidup jadi ringan, mendapat lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Oh ya, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung berkunjung ke videoku yang ini untuk mengetahui lebih banyak tentang slow food movement dan asal mula slow living. Nah, oke, back to topic. Jadi intinya, sang konten kreator memaknai slow living secara luas dan lebih kompleks sesuai dengan asal muasalnya. Sedangkan netizen yang berkomentar memandang slow living dari sudut pandang kekinian yang mana seringkali terjadi pengerdilan makna. Slow living menjadi hidup santai, tanpa bekerja dan tanpa memikirkan target hidup. Tidak ada yang salah kok di sini. Karena setiap orang kan bebas memaknai dan melakukan slow living sesuai kemampuannya masing-masing. Hanya saja, seharusnya hal tersebut tidak menimbulkan perdebatan dan malah bikin hidup jadi nggak slow. Dari dua sudut pandang yang berbeda tersebut, mari kita ambil garis tengahnya dan mari kita belajar untuk bisa menerapkan slow living dengan cara yang lebih bijak dan lebih baik. Jadi, mau bagaimanapun cara kita menjalankan slow living, intinya adalah sama, yaitu hidup dengan santai, tidak terburu-buru, lebih menghargai dan mensyukuri apa yang ditakdirkan untuk kita, tapi tetap produktif. Para penganut slow living yang menjalankan slow living dengan berkebun, beternak, dan kembali ke alam, pasti sudah mempertimbangkan resiko dan benefit apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menjalankan gaya hidup itu. Bagi yang dulunya adalah pekerja kantoran dengan jeratan target yang nggak manusiawi, setiap hari berangkat petang dan pulang tengah malam, belum lagi selalu dapat omelan bos setiap hari, pasti tingkat stres mereka sangat tinggi dan mereka tidak dapat menikmati hidup. Dan aku pun dulu juga mengalaminya sebelum aku menerapkan slow living. Bagi pekerja kantoran yang hidup di perkotaan dengan tingkat stres tinggi seperti itu, hidup kembali ke alam adalah sebuah pilihan yang tepat dan menyenangkan. Mereka yang memilih untuk menjalankan slow living dengan cara mendekatkan diri ke alam, pasti sudah mempertimbangkan dengan matang dan sudah mengusahakan secara finansial. Sebenarnya bukan karena sudah memiliki privilege berupa punya banyak uang lalu memilih untuk slow living, tetapi memang karena sudah diusahakan untuk menikmati hidup yang lebih berkualitas di masa depan. Mereka tak hanya ingin memenuhi kebutuhan duniawi, tapi juga kebutuhan spiritual. Karena dengan hidup mendekatkan diri dengan alam, banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan mental dan kehidupan spiritual. Kehidupan duniawi hanya menciptakan kebahagiaan semu.
Namun bila kebutuhan spiritual terpenuhi dengan baik, maka kebahagiaan yang nyata akan sangat mudah untuk dirasakan. Menjalani gaya hidup semacam ini bukan berarti tidak produktif, justru membuat kita lebih produktif karena menjalaninya dengan santai tanpa tekanan dan target. Dan menjalani sesuatu yang kita senangi pasti juga akan membangkitkan semangat tersendiri untuk bekerja. Fisik pun sehat karena tidak mager alias malas gerak. Dan mental juga sudah pasti sehat karena bisa menikmati momen tanpa harus memikirkan hal-hal di luar kendali kita sebagai manusia. Oh iya, hidup mendekatkan diri ke alam juga bisa digunakan sebagai terapi alam. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah terapi alam? Ya, terapi ini menggunakan unsur-unsur alami atau kembali ke alam untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Istilah lain yang umum digunakan adalah ekoterapi atau terapi hijau. Manfaat utamanya termasuk mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan suasana hati, harga diri, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Juga membantu seseorang merasa lebih terhubung dengan Tuhan, alam, dan diri sendiri. Aku pribadi melakukan terapi alam ketika senggang dengan cara grounding, yaitu kontak langsung dengan bumi, seperti berjalan di atas tanah, rumput, atau pasir, untuk mengalirkan energi positif. Setiap pagi sebelum bekerja, aku menyempatkan diri untuk menyapu dan menyiram halaman, sambil menyentuh tanaman-tanamanku, lalu menghirup dan menikmati udara, menatap langit, dan mendengar suara-suara alam seperti kicauan burung dan hembusan angin. Sederhana, tapi sangat menenangkan. Dan di momen seperti itu, aku merasa sangat terhubung dengan Tuhan. Biasanya dalam hati, aku sisipkan doa-doa dan afirmasi positif serta zikir-zikir penenang hati. Hidup rasanya begitu ringan dan bahagia tanpa keinginan yang neko-neko. Nah, dari sini teman-teman bisa memahami bahwa slow living tidak harus punya banyak uang dulu, lalu resign dari kantor dan memilih hidup di alam. Jika belum mampu untuk menjalani gaya hidup slow living seperti influencer-influencer di media sosial, maka kita cukup memulainya dari pola pikir. Seperti yang kusampaikan di awal tadi, intinya fokus untuk menghargai, memanfaatkan, dan menikmati apa yang Tuhan sediakan di lingkungan sekitar. Ingat ya, kuncinya menghargai, memanfaatkan, dan menikmati apa yang ada di lingkungan sekitar. Artinya, para penganut slow living harus fokus pada masa sekarang, saat ini, detik ini, tanpa terbayang-bayang masa yang sudah berlalu dan masa yang akan datang yang mana hal itu belum tentu terjadi. Penganut slow living juga harus menanamkan dalam pikiran bahwa apa yang sedang terjadi saat ini dan apapun yang sedang kita miliki saat ini adalah takdir terbaik dari Allah. Sehingga kita tidak perlu memikirkan dan mengejar sesuatu yang tidak ada dan yang belum tentu ditakdirkan untuk kita. Itulah kenapa namanya slow living, hidup pelan-pelan. Tidak usah buru-buru karena semua sudah sesuai ketentuan dan alurnya. Meski begitu, kewajiban kita tetap berikhtiar atau berusaha sebaik mungkin. Jadi, kita juga tidak boleh hanya santai berleha-leha tanpa ada usaha. Misal saat ini kita sedang ditakdirkan untuk bekerja kantoran yang berangkat petang, pulang tengah malam, maka mari kita coba untuk menikmatinya. Kita eliminasi pikiran-pikiran negatif dan kita ganti dengan pikiran positif. Atau lebih bagus lagi, tidak usah dipikirkan, cukup dijalani dan dinikmati. Serta kita coba untuk hadir di dunia nyata, melihat-lihat alam sekitar. Tidak harus ke gunung atau pantai ya, cukup menikmati langit, jalanan menuju kantor, dan bertemu orang-orang yang bisa jadi memberikan kita motivasi dan semangat hidup. Pasti pikiran akan lebih fresh, karena untuk saat ini, itulah takdir terbaik kita.
Contoh lain, seringkali kita bekerja keras dengan tujuan mengumpulkan uang agar kelak bisa membiayai anak kuliah di universitas favorit. Fokus kita hanya tertuju ke masa 17 tahun mendatang, sampai-sampai kita lupa dengan apa yang ada di masa sekarang. Kita jadi tidak fokus pada perkembangan anak. Sekedar kemampuan dan hobi unik anak saja, kadang-kadang banyak orang tua yang tidak tahu apa yang sebenarnya anak-anak butuhkan, baik secara fisik maupun secara emosional. Juga banyak orang tua yang tidak paham karena pikiran orang tua hanya fokus di masa depan. Padahal, banyak sekali momen-momen bermakna di masa sekarang yang seharusnya membuat kita bahagia, justru akhirnya terlewatkan begitu saja, sehingga yang ada di pikiran kita, hidup itu terasa capek dan jauh dari bahagia. Dalam hal ini, slow living hadir untuk membantu kita agar lebih fokus pada masa sekarang, masa yang sedang kita jalani, tanpa meninggalkan kewajiban kita untuk tetap berikhtiar atau bekerja dan mengumpulkan tabungan. Dengan slow living, kita akan mengeliminasi ketakutan dan kekhawatiran terhadap masa depan, sehingga hidup kita akan lebih santai dan kualitas hubungan kita dengan orang-orang sekitar, seperti pasangan dan anak, akan lebih baik dan bermakna. Sebenarnya, slow living itu adalah istilah lain dari kata bersyukur dan hidup tanpa ekspektasi, kecuali ekspektasi baik pada Sang Maha Pencipta. Jadi, untuk bersyukur seharusnya tidak perlu menunggu hidup kita ada di kondisi tertentu. Bersyukur seharusnya kita lakukan dalam setiap kondisi, karena apapun kondisi kita adalah ketetapan terbaik dari Allah. Jika saat ini kita berada di kondisi yang tidak kita inginkan, maka tetap nikmati dengan sabar dan berpikiran positif, karena hadiah terbaik dan membahagiakan sudah Allah siapkan untuk kita di depan sana. Ingat ya, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita selalu berpikir yang baik dan membahagiakan, maka yang terjadi di hidup kita adalah hal yang sama. Oke, teman-teman. Wah, panjang juga ya video aku kali ini. Tapi intinya, slow living itu tidak hanya untuk orang kaya ya. Slow living itu untuk seluruh umat manusia di dunia dengan segala kondisinya, yang memang ingin menjalani hidup dengan lebih berkualitas, tenang, dan bahagia.